kita belajar bikin bisnis di desa itu gitu. Alhamdulillah kemarin kita dapat gold medal sebagai Ormawa baik ya kamu. Terus kalau kalian tahu bayam, nah di sana tuh kita pernah nemuin bayam hutan namanya. Wira Desa itu sebenarnya nggak jauh beda sama PKM yang PM pengabdian masyarakat karena ini juga bidang pengabdian. Tapi bedanya kalau PKM PM ini kan dari segala prosesnya itu 1 tahun. Nah kalau Wira Desa ini turun lapangnya aja kita di desanya itu selama 6 bulan. Oke, itu turun lapang doang. Itu turun lapang doang dan juga beda targetnya. Kalau dari PKM PM kan kita hanya ke satu orang atau satu mitra. Fokus ke satu mitra gitu kan. Nah kalau yang Wira Desa ini kita bisa mengembangkan beberapa ide gitu dalamnya. Gitu. Berarti mungkin kalau dari PKM tadi itu lebih ke inovasi dan ide-ide baru gitu kali ya. Kalau di Wira Desa ini fokus untuk mengembangkan suatu desa, ya, mengembangkan potensinya. Potensinya. Terus kalau Wira Desa tuh lebih ke bidang kewirausahaan di desa itu. Jadi pengembangan kayak profit oriented lah gitu. Jadi kita belajar bikin bisnis di desa itu gitu. Boleh diceritain nggak Teh perjalanannya gitu loh dari awalnya, mungkin bisa ngebahas timeline dulu kali ya. Jadi kalau mau ikut Wira Desa tuh apa sih pertama kali yang harus dilakuin gitu? Kalau Wira Desa tuh sama aja sih kayaknya kita nentuin idenya apa dan kita tahu tempatnya itu di mana gitu. Dan kita tuh bisa survei ke sana nih permasalahannya apa. Terus kita bisa nggak ngembangin ide kita di situ. Terus membentuk tim tentunya. Dan timnya itu lebih banyak daripada PKM. Kalau PKM kan 5 orang. Kalau Wira Desa itu bisa sampai 8-9 orang. Kalau Wira Desa 8-9 orang gitu. Ibarat tadi udah apply nih ya idenya, dapat timnya, terus nanti proposalan juga ya. Proposalan terus di ACC, terus ada pendanaan juga. Terus baru turun lapang tadi. Tapi menariknya tuh kalau Wira Desa itu tuh kita nggak bisa satu angkatan doang. Jadi kita harus minimal kan itu semester 5 kalau ikut Wira Desa. Tapi harus ada kakak tingkatnya, misalnya 2 orang atau 1 orang baru bisa mengajukan. Dan itu juga nggak harus satu jurusan satu fakultas ya? Enggak. Boleh semuanya. Boleh. Kalau bisa tuh di mix malah. Iya. Nggak satu fakultas. Iya lebih bagus. Oke, berarti kayak tadi ya, abis itu turun lapang tadi 6 bulan berarti ya Teh. Berarti benar-benar 6 bulan tinggal sama masyarakat. Tapi tuh sebenarnya nggak 6 bulan kita diem terus di sana, karena kita kan kebetulan orang Bandung dan desanya tuh di Bandung juga. Jadi kita tuh 2 minggu full di sana, pulang dulu sehari 2 hari, baru balik lagi gitu. Kayak gitu sebenarnya. Jadi nggak yang full di sana, dan alhamdulillah teman-teman dari mitra kita tuh nyediain tempat tinggal yang proper banget buat kita tinggal di sana. Oke. Terus berarti Teh setelah tadi turun desanya ya itu 6 bulan, terus setelah itu nanti kan kalau di PKM tadi kalau nggak salah ada kayak PKP 2-nya ya. Iya. Nah kalau di Wira Desa tuh gimana? Wira Desa juga ada nanti sehabis program ini ada kayak evaluasi itu namanya PKP 2 juga sama. PKP 2 juga. Nah dari PKP 2 ini nanti diseleksi, terus kalau PKM itu kan ke PIMNAS. Nah kalau Wira Desa ini ke Abdidaya. Iya, jadi tahun kemarin kita juga udah masuk ke Abdidaya gitu. Dan gimana hasilnya dari Abdidaya nih? Alhamdulillah kemarin kita dapat gold medal sebagai Ormawa baik ya kamu. Alhamdulillah FMSC. Iya, FMSC kita luar biasa. Terus kita dapat 2 kategori, gold medal dua-duanya sama dosen pembimbing terbaik kok. Pak Sony. Iya, Pak Sony Tristan. FMSC. Jadi kita FMSC gitu. Jadi kalau bedanya Wira Desa mungkin membawa nama organisasi. Berarti kalau PKM tadi mungkin per kelompok tadi ya, kalau di Wira Desa nama organisasi. Terus Teh, tadi boleh diceritain dikit kali ya, Teteh ini di Wira Desa itu di daerah mana, ngapain gitu? Kita di daerah Bandung Selatan. Itu tepatnya di Patengan. Kalau tahu desa Patengan kayak gitu, kita ngapain kan? Aduh, kita ngembangin 3 bidang. Tiga bidang, satu mitra tapi kita ngembangin 3 bidang. Ada pengembangan wisatanya, terus ada kita produk kopi ya, kita pemasaran produk kopi, sama satu lagi tanaman hias. Kita ngembangin bunga telang sama tanaman hias. Kita kerja sama Baliki. Baliki. Berarti kalau di sana Teteh ini mengembangkan potensi desa tadi 3 itu tadi ya. Terus
selama prosesnya nih Teh, pasti kan apalagi tadi 6 bulan ya sama masyarakat gitu. Ada nggak sih suka dukanya? Pasti ada lah ya. Pasti ada sih ya. Banyak. Banyak banget. Iya, banyak Boleh banget. diceritain nggak Teh? Apa aja tuh yang paling menarik? Ya kalau di sana tuh karena di dataran tinggi juga kan, jadi dingin. Sedingin Dan itu. sedingin itu. Sedingin itu berapa derajat Teh paling rendah? Paling dingin Bisa sampai 8. 8. Kita pernah 8 Kayak saya nggak bisa nih ke sana kayak gini. Jadi kita di sana benar-benar ini mah udah diem aja di sleeping bag gitu kan. Fun fact-nya tuh, Apa-apa? kita Gimana tuh Teh? bisa 2 hari sekali baru mandi. Aduh. Saking dinginnya ya. Saking dingin ya, kita tuh bisa nahan wudhu, supaya nggak wudhu kita nahan kayak jangan kentut, jangan kentut. Kayak gitu. Kita bisa Ya, kayak iya. gitu. Tapi di sana juga karena emang jauh dari mana-mana ya. Kayak warung juga jarang dan Alfamart juga sejauh itu 10 kilo. Alfamart 10 kilo, ya, jauh banget. Alfamart terdekat tuh 10 kilo. Jadi kita makan apapun yang ada di sana. Otomatis kan kita dekat hutan. Kita nemuin makanan itu, kita masak, enak kita makan gitu. Kita pernah makan ini jantung pisang, paku-pakuan. Pakan pernah. Terus kalau kalian tahu bayam, nah di sana tuh kita pernah nemuin bayam hutan namanya. Itu beda nggak Teh sama bayam kebanyakan? Secara rasa tuh mirip, tapi bentuknya tuh beda. Cuman lebih Warnanya mirip. Ya lebih gurih. Oh, Warnanya agak kemerah-merahan dikit gitu, lebih kecil. Itu masaknya bareng warga kah atau emang teteh-tetehnya aja gitu loh yang penasaran nih. Bareng warga. Oh, bareng warga. Berarti juga dikasih tahu gitu Iya. ya. Iya. Terus ada satu tumbuhan yang benar-benar kalau kalian ke Panengan kalian harus coba tumbuhan ini. Apa Teh Itu bisa tuh di-spill? kalian cabut aja tuh bisa langsung kalian makan. Namanya tuh rorontengan. Bentuknya tuh segini deh kayaknya. Segini Iya. gini. Itu Tapi ada dia durian. merambat atau Merambat. Iya, tanam Terus merambat. Itu tuh ya bentuknya segini, terus ada kayak duri-durinya, tapi duri-durinya tuh lembut gitu, nggak duri-durinya gede-gede, cuman lembut. Terus kalau kalian makan rasanya tuh kayak mentimun, warnanya hijau, pokoknya lucu. Apa namanya Dibilang rorontengan. rontengan. Itu Iya. emang nama dari Nama daerah dari- sana iya. ya. Terus kayak pas kalau misalnya ini udah terlalu matang nih si rorontengan, bisa meledak kalau kalian pegang. Lucu, bener-bener lucu tanaman itu tuh. Oke. Pokoknya kalau kalian pengabdian tuh pasti ada hal-hal baru yang kalian temuin lah. Iya benar. Itu menarik banget. Banyak banget ya experience yang Banyak banget. dapet gitu selama Iya. kurang lapang. Dan kalau meskipun kita di sana kayak asik-asik, senang-senang kayak gitu, tapi kita dapetin juga, kita harus ngejalanin programnya juga Iya, benar. kayak gitu. Dan juga Wira Desa ini bisa dikonversi juga ke KKN. Iya benar. Bisa dikonversi ke KN. Berarti kayak apa ya? Kayak nggak ada alasan buat nggak ikut Wira Desa nggak banget. sih? Selain kalian tuh bakal enjoy banget ngejalanin wira desanya juga, liburan juga. Iya. Terus itu bisa skip KKN. Iya, bisa skip KKN. Cuan juga nggak Teh? Iya, sedikit. Lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Pokoknya kalau kalian pengen tahu keseruan Wira Desa itu kayak apa, kalian bisa cek IG-nya. Iya benar, Instagram kita ada. Di Apa? Jalan Bahkuy. Jarambah Koi. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang Wira Desa, khususnya yang Wira Desa dari Pautan ya, dari Iya, FNSC, itu bisa follow akun Instagramnya Jarambah. Jarambah_koi. Oke. Jambar, ya Jambar. Oke deh, udah panjang banget kita ngobrolin tadi ya tentang Iya. PKM, terus tentang Wira Desa. Ada nggak sih dari teteh-tetehnya apa ya, pesan-pesan gitu ya sama teman-teman yang lagi nonton ataupun adik-adik kita yang lagi nonton tentang apa ya, memaksimalkan waktu-waktu selama jadi mahasiswa kali ya? Iya. Pokoknya kalau kalian masih jadi mahasiswa, manfaatkan kesempatan yang ada dan apa ya, jangan terlalu fokus sama akademik karena masih ada kegiatan-kegiatan luar yang bisa kalian explore gitu. Dan itu akan menambah soft skill kalian ke depannya kayak apa, karena kalau nantinya kalian udah kerja, kalian pasti akan sibuk dengan kerjaan kalian, makan pusing-pusing. Jadi kalau kalian ingin senang, kalian ingin mendapatkan sesuatu yang lebih di perkuliahan ini, ya ikutin kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, itu dari Teh Ami ya, manfaatkan waktu gitu. Kalau nggak sekarang kapan lagi gitu Iya, ya? betul. Kalau Teh Satri kapan? Gimana tuh? Kalau dari aku sih mungkin kalau kan ada tuh beberapa orang yang nggak suka berorganisasi ya. Iya. Lebih ke mungkin ikut lomba-lomba, terus abis itu ikut kepanitiaan. Yang kan kalau kepanitiaan tuh nggak yang terikat 1 tahun Iya. gitu, enggak kan. Jadi kayak cuman pas kepanitiaan udah gitu kan. Terus jangan lupa kembangin soft skill kalian. Kalau kalian suka belajar hal-hal baru misalnya kembangin. Kalau kalian suka belajar bahasa baru kalian belajar. Kalau kalian suka melukis kalian melukis gitu. Karena tuh prestasi tuh nggak cuman dengan akademik doang. Bisa dari hal-hal yang kalian suka.
Jadi kayak lebih apa ya, menemukan diri kalian Iya, sendiri. explore gitu. diri Iya, dan explore diri. lebih ke nyari tahu sebenarnya diri kita sukanya apa. Jadi kayak selama banyak nih fasilitasnya, teman-teman tuh harus coba aja Iya, dulu iya. ya. Coba aja dulu, terus juga jangan takut, nggak apa-apa salah kali ya, nggak Nggak apa-apa. Emang waktunya buat salah. Iya. Kalau udah kita keluar dari masa perkuliahan ini udah nggak ada waktunya buat salah lagi. Kayak kalau ada kata-kata orang tuh kayak abisin dulu jatah salahnya, iya, abisin jatah dulu. gagalnya gitu. Oke, ada lagi nggak Teh yang pengen disampaikan dari Teteh ini? Itu tadi mending kalian buruan bikin ide. Buruan ditunggu Iya, ya. buruan bikin ide, buruan nyari temen yang srek buat ikutan Wiradesa atau enggak PKM di 2023 nah. Atau mungkin sebenarnya masih banyak kegiatan-kegiatan lain. Iya. Kayak intinya explore terus diri teman-teman, jangan sampai ngelewatin kesempatan-kesempatan penting ini. Iya betul. Pokoknya coba main HP-nya jangan lihat IG terus. Jangan gitu. TikTokan. Iya. TikTok kan boleh, tapi ya tapi ada tapinya gitu. Ada kalian cari-cari IG-nya, coba kalian cari info lomba kayak atau apa gitu yang lebih bermanfaat. Kayak jangan sampai melewatkan kesempatan ini ya. Iya. Iya betul. Kayak mungkin itu dulu bahasan kita pada pertemuan Formal Talk kali ini. Terima kasih banyak buat teteh-teteh yang udah sharing dan cerita-cerita nih keseruan PKM sama Wiradesanya. Semoga tingkat akhirnya lancar ya Teh. Amin. Lancar juga ya Teh. Amin. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Semoga apa yang udah kita sampaikan tadi bermanfaat dan bisa teman-teman apa ya, jadi pacuan gitu ya buat teman-teman terus mengeksplor diri teman-teman. Aku Tiara Nur Arifah dan Aku Ami. Aku Rantri. kami bertiga pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Formal Talk selanjutnya. Enggak, berikut tuh. Yes, nice.